tersebut. Karena keikhlasannya yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyepelekan amal apa saja. Kata Rasulullah, tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menyepelekan amalan apa saja. Walau antalqa bi akhika biwajhin talq, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum. Amalan sepele, tapi kalau kita ikhlas, bisa jadi itu merupakan sebab untuk mengampuni dosa-dosa kita. Padahal dosa-dosa kita terlalu banyak. Kita ketemu saudara kita senyum. Ada orang senyum tapi bukan karena Allah, ya. Cuma orang assalamualaikum senyum tapi enggak karena Allah, karena ingin disenyumi juga, atau karena ada udang di balik batu. Amal apa saja kita lakukan, berbuat baik kepada orang lain, senyum kepada orang lain, memberi makan orang lain. Perhatikan diri kita, ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas kita kuat, cahaya keikhlasan kita kuat, bisa jadi dengan sebab amal tersebut Allah kehendaki Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Ini faedah pertama, bahwasanya keikhlasan bisa menghapuskan dosa-dosa. Faedah yang kedua, bahwasanya keikhlasan bisa menjaga seorang daripada fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah akan menjaga hambanya yang beribadah kepadanya. Dalam qiraah yang lain Allah mengatakan, "Alaisallahu bikafin 'ibadahu." Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Kullama qawiyal ikhlasu, kullama kamulat ibadatuhu." Semakin kuat keikhlasan seseorang, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Dan semakin sempurna ibadahnya, maka Allah semakin jaga dia. Oleh karena itu antum, kalau apalagi di zaman sekarang yang penuh fitnah, apalagi kalau kita pulang ke Indonesia, terlalu banyak fitnah. Baru keluar dari pintu 1 meter saja sudah melihat wanita buka aurat di mana-mana. Sulit bagi kita untuk menjaga pandangan. Lihat ke depan, aurat wanita tertampang. Lihat ke kanan juga tertampang, ke kiri juga tertampang. Ke atas juga banyak iklan-iklan, apalagi ke bawah lebih parah. Fitnah di mana-mana. Kalau kita tidak ikhlas, maka bisa jadi kita tatkala dihadapkan dengan ujian, kita pun bisa tersungkur di hadapan ujian tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Tatkala dihadapkan dengan ujian yang luar biasa, Allah menyebutkan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami hendak memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan buruk dan kekejian, itu dari perzinahan. Kata Allah, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Karena Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dihadapkan dengan ujian yang luar biasa, fitnah, syahwat yang luar biasa, Yusuf bisa bertahan dan bahkan bisa menghindarkan dirinya. Siapa di antara kita bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Kita dihadapkan fitnah yang sangat kecil saja sudah kita KO. Baru ditelepon TKW saja sudah hati berbinar-binar. Baru di SMS, belum ditelepon. Apalagi dirayu. Kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, yakinlah tatkala kita dihadapkan dengan fitnah, kita akan jatuh. Apalagi sekarang ini zaman penuh dengan fitnah. Kalau kita latih diri kita sekarang ini, tatkala beribadah kita ikhlas, tatkala pengajian kita ikhlas, tatkala kita bersedekah kita ikhlas, maka insya Allah tatkala datang fitnah, kita bisa tegar menghadapinya. Kalau kita tidak tegar menghadapi fitnah di hadapan internet, masih berani buka-buka situs-situs yang sembarangan, yakinlah selama ini hati kita tidak ikhlas. Berarti selama ini ibadah kita tidak ikhlas. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan, barang siapa yang ikhlas Allah akan jaga. Allah akan jaga hambanya yang ikhlas, sebagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala kita bersendirian, tidak ada yang melihat, di hadapan internet, di hadapan video, kemudian kita tidak menjaga mata kita, tidak menjaga pandangan kita, yakinlah bahwasanya selama ini ibadah kita masih dipertanyakan ikhlas atau tidak. Ini faedah yang berapa? Yang kedua. Faedah yang ketiga daripada keikhlasan, yaitu bahwasanya orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita tahu bahwasanya kita semua ini akan dibangkitkan dari kuburan dan akan bertemu dengan hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, pencipta kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ketahuilah bahwasanya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan menyaksikannya hari kiamat tersebut. Orang-orang yang sedang menyusui anaknya akan lupa dengan anak-anaknya. Akan lalai dari anak-anak yang sedang dia susui, yang sangat dia cintai. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang hamil langsung keguguran. Hari yang sangat mengerikan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat orang dalam keadaan berjalan sembayangan, wa ma hum bisukara, namun mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi tatkala hari itu azab Allah sangatlah pedih. Allah mengatakan idza samaa'un fatarat, tatkala langit terbelah. Tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan air menjadi lautan api. Itu hari kiamat dan semua akan mendapatkannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tatkala bumi digonjang-ganjingkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, bumi mengeluarkan isi perutnya, mengeluarkan lahar, mengeluarkan macam-macam. Hari yang sangat mengerikan. Tatkala matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. Dan kita semua akan bertemu dengan hari itu dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita. Atas penglihatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya mata kita. Lirikan kita Allah tahu, dan apa yang disembunyikan dalam hati kita Allah tahu, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban lirikan kita dan hati kita pada hari yang mengerikan tadi. Dan kita semua akan bertemu dengan hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah. Tatkala ditiupkan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap orang akan lari dari saudaranya. Kita semua punya saudara kandung, namun hari kiamat kelak kita enggak peduli dengan saudara kita. Wa ummihi wa abih, ibu kita yang kita sayangi, ayah kita yang kita sayangi, kita tinggalkan, tidak peduli. Bahkan bukan cuma ibu dan bapak kita. Wa sahibatihi wa bani, istri kita yang selalu tidur sama kita tiap malam satu tempat tidur akan kita tinggalkan, tidak peduli, minta tolong tidak kita peduli. Wa bani, dan anak-anak kita pun akan kita tinggalkan, yang kita rela bekerja keras untuk anak-anak kita, rela untuk bergadang demi untuk mendiamkan anak kita yang sangat kita cintai, namun pada hari kiamat akan kita tidak pedulikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap kita merasa takut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita yang telah kita amalkan puluhan tahun akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersendirian di kamar, tatkala kita bersama dengan seorang wanita, perkataan kita, penglihatan kita, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap orang sibuk dengan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Yujma'un nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Kata Rasulullah, orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang dibawa, satu rial pun tidak ada yang dibawa. Tidak ada harta pun yang dibawa. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, tidak pakai alas kaki. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa." Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan demikian ya Rasulullah? Kan bukankah saling melihat di antara mereka telanjang bulat dalam keadaan belum disunat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya sangat dahsyat sehingga tidak sempat seorang melihat aurat yang lain. Hari kiamat, hari di mana bumi digonjang-ganjingkan, matahari jaraknya 1 mil, nggak sempat seorang melihat aurat yang lain. Setiap orang sibuk takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya keringat orang akan bisa sampai, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, bahkan ada yang sampai di mulutnya, hampir menenggelamkan dia. Tatkala hari yang sangat terik seperti itu, sangat panas karena jarak matahari 1 mil. Tatkala itu ada sebagian orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada hari tersebut, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sebutkan 2 orang yang ikhlas. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah."
Ada seorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian.